komunikasi, ya, etika komunikasi dalam kedokteran, etika komunikasi pada kondisi khusus pada pasien dengan prognosis buruk, begitu ya adik-adik ya. Iya. Baik adik-adik, untuk yang prinsip umum etika, adik-adik mungkin adik-adik di sini adik-adik tahun kedua ya. Tahun kedua artinya kalian di tahun lalu sempat pembelajaran offline. Kan begitu ya adik-adik ya. Di semester 1 dan setengah semester 2 kan begitu ya adik-adik ya. Artinya etika untuk kalian yang pada saat ke kampus ya, kalian pasti sudah pernah melihat ini ya. Atau kemarin pada saat ujian blok ya adik-adik ya. Ya, jadi ini bagaimana ada etika mahasiswa menghubungi dosen melalui SMS atau WA. Kan begitu ya adik-adik ya, silakan. Dicek, perhatikan waktu, penggunaan bahasa, memperkenalkan diri, ada salam, pakai kata permohonan, to the point. Ya, jadi tidak memakai kata ganti ya, adik-adik kata gantinya maksudnya kata ganti yang kurang sopan ya, begitu adik-adik pakai kamu atau Anda begitu tidak boleh ya. Lalu berperilaku baik dan ucapkan terima kasih. Gitu ya adik-adik ya. Jadi ini pernah terjadi, sering terjadi yang lalu tuh adik-adik ya. Pertama, tidak memperhatikan waktu adik-adik ya. Kadang-kadang malam-malam di WA begitu ya adik-adik ya. Kadang-kadang mungkin terlalu pagi di SMS atau di WA ya. Tentunya itu mengganggu kan begitu ya adik-adik ya. Atau kadang-kadang tidak memperkenalkan diri adik-adik terhadap siapa yang WA. Jadi dianggap dosennya menyimpan nomornya begitu ya adik-adik ya. Jadi kalau emang hal seperti itu jangan heran ketika dosen tidak membalas kan begitu ya adik-adik ya. Jadi kalian masa pendidikan ini kalian juga harus mengetahui ya bagaimana etika komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu adik-adik ada yang paling sederhana sampai dengan tingkat yang paling tinggi ya adik-adik ya. Misalnya di posisi sekarang pun, posisi saya pun juga masih terus melakukan komunikasi, belajar terus mengenai komunikasi. Begitu ya adik-adik ya. Dan contoh yang ada di Universitas Warmadewa itu juga ternyata banyak juga diterapkan di universitas lain ya adik-adik ya. Jadi begitu pentingnya komunikasi ya, sampai ada etikanya, diberitahukan begitu ya adik-adik ya. Ini ya diberitahukan gimana cara mengirim pesan yang baik ya. Lalu detail-detailnya ini diberikan ya adik-adik ya. Jadi semoga adik-adik yang sekarang saya rasa kalian sudah biasa ya menghubungi dosen ya. Pertama dosen-dosen PA ya adik-adik ya. Tapi tentunya kalian harus tetap menggunakan bahasa yang baik ya. Beretika juga ya, gitu adik-adik ya. Nah ini ya adik-adik ya, etika komunikasi sehari-hari ya. Tentunya yang pertama ketika berbicara ada tatapan mata, begitu ya adik-adik ya. Jadinya yang berbicara itu yang sedang berkomunikasi tahu ya apa yang maksudnya diperhatikan ya adik-adik ya. Lalu juga sikap tubuh adik-adik jangan terlalu banyak gerakan. Ya bayangkan adik-adik nanti sebagai seorang dokter ya, dokter di UGD adik-adik ya. Adik-adik bayangkan ya di UGD itu begitu banyak yang darurat ya, gawat darurat ya. Kalau kalian panik dengan berbagai macam gerakan ya gimana nanti keluarga pasien bisa paham begitu ya adik-adik ya. Jadi tentunya kalian harus tetap tenang walaupun kondisinya gawat dan tidak banyak gerakan tubuh begitu ya adik-adik ya. Lalu yang selanjutnya adalah ya ini ya, jangan sampai ekspresi kita berbeda dengan ekspresi topik yang sedang kita sampaikan. Lagi serius adik-adik cengengesan begitu ya, intinya itu kan juga tidak sopan ya, jadi dianggap merendahkan ya. Jadi banyak hal-hal ketersinggungan hanya karena masalah komunikasi kan begitu ya. Nah, untuk prinsip umum etika berkomunikasi, ya ini sebenarnya sangat umum sekali ya, berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dalam berkomunikasi. Kelola batasan pribadi ya, adik-adik ya. Jadinya maksudnya begini, kalau kalian merasa tidak nyaman untuk berkomunikasi, ya jangan disampaikan. Tapi kalau dan sebaliknya nanti ada di nomor 8 ya adik-adik ya, di sini hormati batasan pribadi orang lain ya. Jadi jangan sampai maksa ya berkomunikasi. Ada orang lagi sedih dipaksa apa sih ya kan nggak boleh juga ya adik-adik ya.
Lalu berbicaralah dari pengalaman dan perspektif sendiri, ungkapkan pikiran, kebutuhan, dan perasaan sendiri, ya, mendengarkan saat orang lain berbicara dengan tidak menghakimi ya adik-adik ya. Jadi jangan sampai begitu ngomong gue pasti begini ya kan ya, tidak begitu ya adik-adik ya. Lalu berusaha untuk memahami orang lain, hindari membicarakan orang lain, hati-hati ya adik-adik di sini sebagai seorang dokter tidak boleh membicarakan apalagi sifatnya rahasia pasien kan tidak boleh ya adik-adik ya. Yang tadi ya nomor 8, yang nomor 2 tadi kelola batasan pribadi, yang nomor 8 adalah hormati batasan pribadi orang lain. Hindari interupsi dan percakapan sampingan, begitu ya. Lalu yang ke-10 adalah pastikan bahwa setiap orang memiliki waktu untuk berbicara ya. Kalau orangnya sudah sibuk ya jangan dipaksa untuk berbicara, begitu ya, ya. Oke. Nah, ini dasar etika ya, kembali lagi ya. Kemarin kalian udah lewat lo etika. Ya, dasar etika dalam komunikasi itu ya tetap aja 4 kaidah dasar moral. Ya, respect for person ya, adik-adik, dan rasa empati ya, begitu ya. Itu adalah ya sama, kembali lagi ke etika komunikasi, ke etika kedokteran. Nah, berbagai macam etika berkomunikasi dalam kedokterannya adik-adik ya. Di sini ada dokter pasien, ada dokter keluarga pasien, ada dokter sejawat, dan dokter dengan paramedis atau profesi lain ya. Nah, untuk dokter pasien dan dokter dengan keluarga pasien dipastikan ya suasana ruang praktek ini nyaman. Lalu memberikan salam. Memberikan informasi juga yang cukup ya adik-adik ya. Jadi maksudnya kalau kalian sedang memberikan informasi, pastikan informasi itu dipahami dan informasinya cukup. Begitu ya, maksudnya jangan kurang juga jangan berlebihan, begitu ya. Berlebihan jadi jadinya pusing nanti pasiennya. Ya, gunakan bahasa yang baik ya, pastikan bahasanya juga dipahami kan tadi sudah ya adik-adik ya. Lalu terus terang ya. Terus terang dalam hal ini adalah terus terang yang nanti kita akan pelajari ya. Itu agar berbeda apabila pasiennya dengan kondisi prognosis buruk. Ya. Selanjutnya untuk komunikasi dokter pasien dan keluarga pasien ini ada semacam akronim ya adik-adik ya. Gather ya, read ya, membuat pasien merasa nyaman. Ask ya, tanyakan apa kebutuhan pasien. Tell ya, jadi kalian bisa menguraikan apa yang menjadi masalah pasien ya adik-adik ya. Tentunya dari anamnesis sudah tahu ya, nanti akhirnya kalian tahu masalah-masalah pasien. Help, bantu pasien untuk menentukan tindakan ya. Explain, tingkatkan pemahaman pasien. Dan return, menjelaskan kapan pasien kembali ya. Ini sebenarnya banyak sekali akronim yang lain ya adik-adik ya. Ini hanya salah satunya adik-adik, agar adik-adik tahu, oh ini saya harus greet dulu, harus ask, harus tell, help, explain, dan return ya. Intinya ini salah satunya ya adik-adik ya. Oke. Nah kita berlanjut ya adik-adik ya. Setelah tadi komunikasi dokter pasien, jangan lupa komunikasi ini juga dilakukan pada dokter dan sejawat. Banyak sekali ya adik-adik ya bentuknya. Ya di sini ada 5 ya adik-adik ya, ada 5 bentuk ya. Ketika kalian merujuk pasien dengan alasan keterbatasan kompetensi ya atau keterbatasan fasilitas, kompetensinya bisa, tapi fasilitasnya terbatas. Ya, disinilah kalian merujuk ke pasien ke yang lebih tinggi kompetensinya atau lebih terbatas fasilitasnya. Misalnya ya adik-adik ya, contohnya di penyakit demam berdarah, adik-adik kompetensinya kan 4. Tapi ketika di daerah tidak ada alat yang meriksa laboratorium trombosit misalnya. Jadi kalian merujuk ke fasilitas yang lebih tinggi ya, misalnya ke rumah sakit. Ya. Atau kalau alasan kompetensi misalnya kalian mendapatkan pasien dengan kecurigaan apendisitis atau usus buntu ya adik-adik ya. Di sini tentunya untuk kompetensi pemeriksaan USG dan kompetensi yang misalnya melakukan tindakan bedah kan bukan kompetensi adik-adik ya. Nanti itu kompetensi dokter bedah dan dokter radiologi ya. Sehingga di sanalah kalian merujuk pasien ya.
Lalu bekerja sama dengan sejawat ya, adik-adik ya. Tentunya di sini tidak membeda-bedakan, tidak mengkritik ya intinya. Lalu misalnya ada yang periksa ya, pasiennya diperiksa oleh dokter A. Ya kalau memang belum tahu, kalian tidak boleh memberikan komentar ya, apalagi nanti komentarnya mengkritik yang lain kan begitu ya adik-adik ya. Lalu bentuk yang selanjutnya kerjasama dalam tim. Adik-adik di sini dokter sekarang banyak sekali kerja dalam tim, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi ada dua perannya. Yang pertama sebagai ketua, yang kedua sebagai anggota. Untuk sebagai ketua, dipastikan seluruh anggota memahami tugas ya dan bertanggung jawab terhadap tim tersebut sebagai ketua. Lalu sebagai anggota menghargai ya, tentu saling menghargai ya, efektif komunikasi dengan tim dan tetap aktif. Ya, jadi sekarang ya adik-adik ya sudah tidak zamannya sendiri-sendiri untuk bekerja ya. Sekarang zamannya memang bekerja sama dalam tim. Suatu saat nanti kalian juga akan menemukan bentuk sebagai dokter pengganti. Ya, jadi sebagai dokter pengganti harus dipastikan, nih misalnya adik-adik buka praktek ya. Suatu saat tidak bisa praktek sendiri ya. Tapi pasien sangat memerlukan kalian, misalnya kalian harus keluar kota tapi sangat diperlukan. Sehingga kalian harus mencari dokter pengganti. Yang pertama adalah kalian harus memastikan dokter pengganti kompetensinya sama. Ya, dan dokter pengganti bertanggung jawab terhadap dokter yang digantikan adik-adik. Jadi nggak boleh sembarangan ya nanti untuk komunikasi dokter dan sejawat ini. Lalu yang terakhir adalah pendelegasian wewenang. Ya, pendelegasian wewenang ini biasanya pada dokter-dokter yang sedang belajar ya, misalnya kalau kalian nanti pada saat koasisten atau PPDS ya, nanti ini ada suatu delegasi yang diberikan oleh supervisor ke kalian. Tetapi penanggung jawab tetap dokter yang mendelegasikan. Kalian tidak boleh menandatangani rekam medis yang diberikan. Itu ya, jadi berbeda ya adik-adik ya, dokter pengganti dan pendelegasian ini. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi dokter dan sejawat. Lalu sekarang komunikasi dokter dengan paramedis atau profesi lain ya, adik-adik ya. Nah, kembali lagi, ini sama ya, harus menjaga dan berpegang pada etika kedokteran termasuk hubungan dan komunikasi dengan profesi lain. Dokter harus menghormati profesi lain sebagai mitra kerja yang sejajar secara profesi dengan tujuan utama pelayanan yang terbaik untuk pasien. Ya, jadi intinya ini mitra ya, tidak ada yang lebih tinggi gitu ya, atau tidak ada yang lebih rendah ya. Kita lihat ya di sini ya, ada suatu konsep ya adik-adik ya terhadap proses dan hasil ya di sini. Jadi ada keasertifan ya adik-adik ya, dan ada kooperatif begitu ya adik-adik ya. Nah untuk yang tidak kooperatif dan tidak asertif, akhirnya hubungan antara dokter dan paramedis akan saling menghindari. Ya, kooperatif tapi tidak asertif ya adik-adik ya. Ini akhirnya saling menunjang begitu ya adik-adik ya. Lalu ada juga yang tidak kooperatif tapi asertif ya. Nah, itu adik-adik jadinya akan bersaing ya adik-adik ya. Jadinya maksudnya begini adik-adik. Untuk suatu asertif itu bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan dengan jujur ya adik-adik ya, jadinya dengan penuh tanggung jawab ya intinya ya. Jadi akhirnya semuanya tahu perannya masing-masing ya. Kalau ini kan kerjasamanya begitu ya adik-adik. Yang diharapkan adalah asertif dan kooperatif ya, yang mana akhirnya berkolaborasi. Nah inilah proses dan hasil yang diharapkan dalam suatu konsep ini ya intinya. Ada beberapa model dalam hubungan dokter dengan paramedis ya, adik-adik ya. Ini saya bilang model ya. Jadi model ini adalah model yang bisa tetap digunakan. Ada model yang direkomendasikan, begitu ya. Ini model yang pertama ya. Model yang pertama pendekatannya secara hierarki ya. Jadi di sini komunikasi satu arah. Kontak dokter dengan pasien terbatas ya. Dokter ini dominan. Ya, lalu kalau kita lihat ini benar-benar dokter dan pasien itu seperti hierarki, ya.
Dan ini saat ini masih dominan di Indonesia, ya saat ini ya intinya. Tetapi bukan berarti jelek ya, adik-adik ya model ini ya. Model ini tetap baik apabila diterapkan pada kondisi tertentu pada saat di UGD. Ya, itu masih bisa adik-adik ya intinya. Tapi untuk yang lain, misalnya kalian di poliklinik, misalnya atau mungkin di klinik-klinik yang tadi ada kerjasamanya, tentunya bukan berarti dokter itu adalah yang dominan ya. Begitu ya intinya ya. Jadi di sini kita bisa lihat saat ini di Indonesia ya dokter masih dominan. Perannya masih praktek hierarkisnya yang menonjol di semua tempat ya. Dan kalau memang nanti sudah semakin banyak dokter, sudah semakin banyak tenaga kesehatan, nanti ini bisa mengalami pergeseran sebenarnya. Ya, jadi sudah nggak zaman kalau kalian seperti ini lagi di mana aja ya, begitu ya. Jadi tergantung konteksnya. Oke. Nah, model yang selanjutnya adalah kolaboratif tipe 1 ya. Untuk kolaboratif tipe 1, di sini menekankan komunikasi dua arah, ya. Tetap masih menempatkan dokter pada posisi yang utama. Namun model ini masih membatasi hubungan dokter dengan pasien ya. Adik-adik bisa lihat ya. Di sini masih ada keterbatasan untuk model kolaboratif tipe 1, tetapi sudah tidak terlalu terlihat hierarkinya. Ya. Nah, ini adalah model kolaboratif tipe 2 ya, intinya ya. Yang mana kalau kita lihat di sini pusatnya adalah pasien. Jadi semuanya itu bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Begitu. Tidak ada yang mendominasi karena masing-masing orang akan mempunyai perannya sendiri-sendiri. Begitu ya. Misalnya dokter ya. Jadi peran dokter dan peran perawat tentu berbeda ya, Dek ya. Peran dokter adalah cure ya, curing ya atau mengobati ya, peran perawat caring begitu ya adik-adik ya. Jadi semuanya bekerja sama dan nanti di sini misalnya pemberi pelayanan lain dari sisi administrasi atau mungkin apoteker begitu ya, semuanya berpusat pada pelayanan pasien ya adik-adik ya. Jadi kalau kita bilang ya nanti pergerakan model yang hierarki itu seharusnya akan menuju ke model kolaboratif tipe 2 begitu ya. Tapi mungkin kita sebelum ke kolaboratif tipe 2 kita ke kolaboratif tipe 1 dulu ya adik-adik ya. Cuman nanti sama seperti kalian di pendidikan ya, student center ya adik-adik ya. Sekarang nanti ini patient center begitu ya adik-adik ya. Kalau udah seperti ini saya yakin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan akan jauh lebih meningkat. Ya, lalu ini adik-adik adalah komunikasi dokter ke apoteker ya adik-adik ya. Resep itu adalah suatu komunikasi dokter kepada apoteker, komunikasi tertulis kan begitu ya intinya ya. Sama rekam medis juga sebenarnya adik-adik ya. Tapi ini adalah suatu contoh instruksi komunikasi dari dokter ke apoteker ya. Adik-adik, saya sempat ditanya sama banyak orang, benar nggak sih kedokteran itu diajarin cara menulis jelek? Itu ya, itu kan konyol sekali ya adik-adik ya. Tapi kenyataan memang kalau kita lihat banyak sekali tulisan-tulisan seperti itu adik-adik. Dan untuk saat ini sudah tidak diperbolehkan ya adik-adik ya. Coba lihat tulisan yang dua contoh ini ya adik-adik ya. Itu sudah tidak direkomendasikan adik-adik. Jadinya sudah tidak ada lagi nanti tulisan dokter itu seperti rumput-rumput yang bergoyang begitu ya adik-adik ya. Jadinya kalian harus bisa menulis yang jelas ya, tegas ya adik-adik ya, dan mudah dibaca. Nah, jadi untuk yang tulisan yang di sebelah kanan saya ya adik-adik ya, yang tulisan yang jelas ini adalah tulisan yang direkomendasikan ya adik-adik ya, yang jelas. Jumlahnya berapa, apa obatnya ini, kok saya ditanya, saya bisa membaca sih adik-adik ya, tapi kan nggak jelas begitu ya. Nanti kalau gimana-gimana salah obat bagaimana? Siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah apotekernya yang bertanggung jawab atau dokternya yang karena tulisannya tidak jelas? Ya, ini kok saya bilang ada beberapa yang saya baca, tapi banyak juga yang tidak bisa. Gitu ya. Jadi adik-adik sebagai generasi kekinian ya, adik-adik ya mohon diperbaiki, jangan diikuti lagi yang dulu jelek ya.
yang zaman dulu kurang baik jangan diikuti, yang zaman dulu baik ya silahkan diikuti. Ya. Ya, jadi ini ada beberapa etika ya komunikasi dokter pasien yang diatur oleh Kodeki ya, adik-adik ya. Ya, jadi dari pasal 5 adik-adik ya. Tidak apa. Jadi kalian kalau memberikan nasihat itu jangan yang melemahkan daya tahan tubuh ya, nggak boleh adik-adik jangan bilang ya, Bapak ini misalnya dia baru mah ya adik-adik ya, misalnya, wah Bapak hati-hati ya nanti mah itu bisa menyebabkan perdarahan lambung, nanti Bapak perdarahan lambung anemia, nanti Bapak habis itu bisa cepat meninggal. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Intinya ya. Jadi kalian harus hati-hati ya karena melemahkan daya tahan tubuh ini yang sesuatu hal yang penting sekali ya psikisnya adik-adik ya. Lalu hati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan penemuan teknik pengobatan yang baru yang belum diuji kebenarannya. Apalagi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Ya. Lalu yang ketujuh adalah wajib memberikan surat keterangan dan pendapat untuk pasien yang diperiksa sendiri ya, yang tahu kebenarannya. Ya, ini pasal 9 juga ya adik-adik ya, harus mengingatkan ya, memiliki kekurangan, kompetensi, hati-hati ya adik-adik ya. Ya, jadi ini juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang dimiliki tentang pasien bahkan setelah pasien tersebut meninggal dunia. Tidak boleh ya adik-adik ya, intinya ya, tidak boleh dibuka rahasia pasien ya. Intinya lalu yang ini ada pasal 19, setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawatnya kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis ya. Kalau pasiennya ke dokter kalau ke dokternya ya boleh ya, tapi maksudnya dia tidak boleh langsung mengambil alih secara etika ya. Ya. Baik adik-adik, sekarang kita ke LO yang ketiga ya. Tadi kan komunikasi dokter dengan sejawat dan para medis ya. Sekarang kita ke yang ketiga ya, bagaimana seorang dokter berkomunikasi pada kondisi khusus. Ya, khususnya dengan prognosis buruk. Nanti kalian akan ada breaking bad news ya, Dede ya. Itu nanti silahkan ya, nanti ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan ya, ada di skill ya di sini ya, Dede ya. Jadinya untuk masalah yang sering dilakukan dan kesalahan, yang pertama adalah seringkali dokter ketika menangani pasien dengan kondisi prognosis buruk, sudah terbayang belum adik-adik prognosis buruk itu apa? Pasien dengan kanker, ya, pasien dengan ya contohnya ada penyakit-penyakit yang sifatnya stigma ya adik-adik ya, seperti HIV, bahkan zaman sekarang COVID deh adik-adik ya. Kalian misalnya apa namanya mendapatkan pasien yang positif kan sulit kan adik-adik menyampaikan informasi ini ya, bagaimana cara mengkomunikasikan ya, intinya itu yang dimaksud dengan kondisi khusus dengan prognosis buruk ya. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan saya lanjutkan ya. Yang pertama seringkali overacting ya. Kalian menunjukkan, dokter-dokter banyak menunjukkan betapa luasnya pengetahuan ya. Misalnya, wah ini kanker misalnya, wah kanker apa payudara, apa kanker serviks misalnya dialami oleh pasien, disampaikan bla 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 bla. Atau sebaliknya, karena takut jadi tidak memberikan informasi sama sekali. Atau yang ketiga, karena takut tadi ya melemahkan daya tahan tubuh dengan prognosis buruk, akhirnya pasien dibohongi. Ya, yang keempat, akan malah ditakut-takuti pasien atau keluarganya. Ya, itu yang sering terjadi. Nah, solusi penanganan dari etika pasien dengan prognosis buruk ya adik-adik ya, yang pertama yang harus kalian pegang prinsipnya adalah ya jangan pernah membohongi pasien ya. Tadi kan harus terus terang ya. Tapi bagaimana caranya agar tidak melemahkan ya? Kita bisa tahu bahwa harapan hidup kanker A, misalnya kanker serviks ya, misalnya itu harapan hidupnya untuk 5 tahunnya adalah sekitar 10% misalnya ya adik-adik ya. Kalian udah tahu bahwa ini dampaknya besar, maksudnya dalam arti ini akan membahayakan pasien kalau kalian menyampaikan ya. Sehingga apabila dokter yakin bahwa memberitahukan seluruh kebenaran akan merugikan pasien, maka dia boleh menahan sebagian informasi itu. Tapi dengan catatan tidak membohongi. Gitu ya. Namun informasinya harus tetap menggambarkan beratnya penyakit yang harus
yang diidap oleh pasien. Ya, kalian bayangkan ya adik-adik ya, gimana cara komunikasinya kalian terhadap pasien-pasien dengan prognosis buruk ini. Ya, namun keluarga terdekat yang dipercaya, ya dalam hal ini yang harus dipertanggungjawabkan ya tentunya, ini harus diberitahukan seluruh kebenaran yang ada, ya agar nanti ketika suatu saat pasien sudah bisa menerima kondisi tersebut, tentunya ada informasi yang jelas, gitu nih. Ya. Kenapa kok itu harus dilakukan ya intinya ya? Kenapa terus terang jujur itu harus dilakukan? Ya, karena yang pertama kejujuran dokter itu sangat mempengaruhi kualitas hubungan dokter pasien. Jadi adik-adik ya. Jadi kalau nanti kalian mengada-ngada, apalagi sampai membohongi pasien, ya itu akan mempengaruhi kualitas hubungan. Ya. Lalu kekhawatiran berdampak buruk, ya akan sering tidak terjadi ya kalau dokter itu jujur ya. Dan setiap kebohongan yang dibuat akan menggerogoti kepercayaan pasien dan masyarakat terhadap dokter secara umum. Gitu ya adik-adik ya. Jadinya komunikasi ke pasien dalam kondisi prognosis buruk ataupun komunikasi umum itu kalian tetap harus memegang teguh pada kejujurannya, sehingga itu karena mempengaruhi kepercayaan pasien. Gitu. Ya, ini adalah referensinya ya adik-adik ya, silahkan dicari ya, nanti kalau memang ada pertanyaan silahkan ya silahkan boleh ditanyakan di pleno ya, atau mungkin ditanyakan pada forum ya adik-adik ya, sehingga nanti kalian akan lebih jelas. Prinsipnya adalah akan terus berkembang ya adik-adik ya. Kalian tidak mungkin langsung bisa berkomunikasi seperti prinsip-prinsip tadi kalau tidak dilatih. Kalau tidak dilatih, artinya komunikasi yang kalian lakukan ini harus kalian praktekkan. Gitu ya adik-adik ya. Gimana sih, apa sih kata-kata yang harus dipakai ketika nanti kasusnya A, kasusnya B, dan kasusnya yang lain ya adik-adik ya. Lalu bagaimana nanti komunikasi tertulis begitu ya adik-adik ya. Ya, baik adik-adik, sampai di sini.